perkenalkan nama saya Putri Angelin Fernando dengan NIMDO 415030008. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai teknologi pembuatan khusus granul effervescent. Jadi sebelum kita masuk dalam teknologinya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksudkan dengan granul effervescent. Jadi granul effervescent merupakan sistem sediaan yang mengandung kombinasi sumber asam dan basa karbonat atau bikarbonat yang sangat sensitif terhadap kelembapan. Kontak dengan air selama proses produksi dapat menyebabkan reaksi effervescent prematur sehingga menurunkan kemampuan pembentukan gas karbon dioksida saat penggunaan. Oleh karena itu, pembuatan granul effervescent memerlukan teknologi manufaktur khusus yang mampu meningkatkan kohesi partikel dan sifat alir tanpa memicu reaksi kimia sebelum waktunya. Jadi yang pertama adalah granulasi kering atau roller meliputi granulasi kering. Granulasi basah merupakan metode pembentuk dan metode fusi atau cairan pengikat. Partikel serbuk dipadatkan menggunakan tekanan mekanik tinggi sehingga terbentuk agregat padat yang kemudian dihancurkan kembali menjadi granul. Metode ini sangat sesuai untuk sistem effervescent karena tidak melibatkan air. Jadi tahapan proses meliputi yang pertama ialah pengonusian lingkungan produksi. Jadi kelembapan relatif dijaga rendah kurang dari 30% menggunakan sistem dehumidifikasi untuk mencegah absorpsi uap air. Yang kedua, penimbangan dan persiapan bahan. Semua bahan ditimbang sesuai formula dan bahan higroskopis dikondisikan terlebih dahulu. Yang ketiga adalah pencampuran awal, yaitu sumber asam, zat aktif, dan pengisi dicampur hingga homogen. Yang keempat, roller compaction, yaitu campuran dipadatkan di antara dua roller bertekanan tinggi hingga terbentuk lembaran padat atau ribbon. Yang kelima, milling, yaitu ribbon dihancurkan menggunakan granulator menjadi partikel granul. Yang keenam adalah pengayakan, yaitu dilakukan untuk memperoleh distribusi ukuran granul yang seragam. Yang ketujuh, final blending, yaitu penambahan bahan sensitif tekanan seperti flavor dan pemanis. Yang ketujuh, pengemasan kedap lembab, yaitu granul segera dikemas dalam wadah aluminium foil multiplayer. Jadi keuntungannya yang pertama ialah tidak menggunakan pelarut atau air, yang kedua stabil terhadap reaksi effervescent dini, yang ketiga cocok untuk bahan sensitif kelembapan, yang keempat mudah diskalakan pada produksi industri. Keterbatasannya ialah yang pertama membutuhkan alat khusus dan yang kedua adalah tekanan berlebih dapat menghasilkan granul terlalu keras. Baik, selanjutnya kita masuk dalam granulasi basa non-aqueous. Jadi prinsipnya adalah granulasi basa non-aqueous menggunakan pelarut organik volatil seperti etanol atau isopropanol sebagai cairan pengikat. Pelarut ini tidak menyebabkan ionisasi komponen asam basa sehingga reaksi effervescentnya dapat dicegah selama proses granulasi. Tahapan prosesnya meliputi yang pertama ialah pencampuran bahan kering. Jadi semua komponen dicampur hingga homogen. Yang kedua, pembuatan larutan pengikat yaitu binder, misalnya PFP, dilarutkan dalam pelarut organik. Yang ketiga adalah proses pembasahan. Jadi larutan binder ditambahkan secara bertahap sambil diaduk hingga terbentuk massa lembab. Yang keempat, kneading atau pengadukan lanjut yaitu dilakukan untuk meningkatkan kohesi antar partikel. Yang kelima adalah pembentukan granul basah, yaitu massa dilewatkan melalui ayakan untuk membentuk granul awal. Yang keenam adalah pengeringan cepat menggunakan fluid bed dryer suhu rendah untuk menguapkan pelarut. Yang ketujuh adalah pengayakan ulang, yaitu mengontrol ukuran granul akhir. Yang kedelapan adalah final blending dan pengemasan. Jadi granul dicampur ringan lalu segera dikemas dalam kondisi kering. Jadi keuntungannya dari granulasi basa itu adalah granul lebih homogen, kekuatan mekanik granul meningkat, distribusi zat aktif lebih merata. Keterbatasannya adalah yang pertama membutuhkan tahap pengeringan tambahan, yang kedua resiko residu pelarut jika pengeringan tidak optimal. Aplikasinya itu digunakan pada formulasi effervescent dengan dosis zat kecil yang membutuhkan homogenitas tinggi.
Jadi yang berikutnya adalah metode fusi atau pemanasan. Jadi prinsipnya, metode fusi menggunakan bahan pengikat yang dapat meleleh seperti polyethylene glycol atau sorbitol. Jadi ikatan granul terbentuk akibat pelelehan binder selama pemanasan dan pengerasan kembali saat pendinginan tanpa penggunaan air maupun pelarut. Jadi tahapan prosesnya meliputi yang pertama ialah pencampuran awal bahan. Jadi semua bahan dicampur hingga homogen. Yang kedua, pemanasan terkendali yaitu campuran dipanaskan hingga binder meleleh 50 sampai 70 derajat. Yang ketiga adalah pembentukan massa plastis, yaitu binder cair melapisi partikel dan membentuk jembatan antar partikel. Yang keempat adalah granulasi mekanik, yaitu massa plastis dilewatkan melalui granulator. Yang kelima ialah pendinginan, yaitu massa didinginkan hingga mengeras membentuk granul stabil. Yang keenam adalah pengayakan atau sizing, yaitu menghasilkan ukuran granul seragam. Jadi yang ketujuh adalah final blending, yaitu penambahan bahan sensitif panas dilakukan setelah pendinginan. Yang kedelapan adalah pengemasan, yaitu granul disimpan dalam wadah kedap lembab. Jadi keuntungan dari metode pemanasan ini yang pertama ialah tidak menggunakan air maupun pelarut. Yang kedua, waktu produksi lebih singkat. Yang ketiga, granul memiliki kekuatan mekanik yang baik. Keterbatasannya ialah yang pertama, tidak cocok untuk bahan termolabil, dan kedua, memerlukan kontrol suhu yang ketat. Jadi kesimpulannya ialah teknologi pembuatan granul effervescent memerlukan pendekatan khusus karena sistem formulasi mengandung kombinasi asam dan basa yang sangat sensitif terhadap kelembapan. Jadi pemilihan metode granulasi harus mampu meningkatkan sifat alir, homogenitas, dan kekuatan mekanik granul tanpa memicu reaksi effervescent sebelum penggunaan. Jadi granulasi kering menjadi metode yang paling aman terhadap kelembapan karena tidak menggunakan pelarut, sehingga cocok untuk produksi skala industri dan bahan yang sensitif air. Kalau granulasi basa non-aqueous menggunakan pelarut organik volatil sebagai alternatif untuk menghasilkan granul yang lebih homogen dan kuat tanpa menyebabkan reaksi dini. Sementara itu, metode fusi atau pemanasan memanfaatkan pelelehan bahan pengikat untuk membentuk granul tanpa air maupun pelarut, sehingga proses menjadi lebih efisien dengan stabilitas granul yang baik. Jadi secara keseluruhan, ketiga teknologi tersebut dirancang untuk mengatasi tantangan utama pada sediaan effervescent, yaitu menjaga stabilitas asam basa selama proses manufaktur. Jadi pemilihan metode yang tepat bergantung pada karakteristik bahan aktif, sensitivitas terhadap panas dan kelembapan, serta kebutuhan skala produksi hingga dihasilkan granul effervescent yang stabil, homogen, dan mampu menghasilkan reaksi effervescent optimal saat digunakan. Sekian materi yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.